Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati. Kali ini akan membahas tentang multivariate analysis of variant atau disingkat dengan MANOVA. Kali ini akan dibahas tentang MANOVA satu arah atau one way of MANOVA. Pembahasannya akan dilengkapi dengan contoh soal yang menggunakan SPSS disertai interpretasinya. Perbedaan antara ANOVA dengan MANOVA. Jika dilihat dari penemunya, ANOVA ditemukan oleh Fisher, MANOVA ditemukan oleh Wilks. Jika dilihat dari jumlah variabel respon atau dependent variable, ANOVA adalah terdiri dari satu variabel respon, sedangkan MANOVA lebih dari satu variabel respon. Jika dilihat dari ketergantungan variabel responnya adalah ANOVA tidak menjadi perhatian utama dengan asumsi antar variabel respon saling bebas. Jadi di sini ANOVA tidak menjadi perhatian utama apakah variabel responnya saling ketergantungan atau tidak, karena asumsinya adalah antar variabel respon saling bebas. Sedangkan MANOVA mempertimbangkan adanya ketergantungan antar variabel responnya. Jika dilihat dari tujuannya, maka ANOVA bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata atau pengaruh perlakuan terhadap satu variabel dependen atau satu variabel respon. Sedangkan tujuan dari MANOVA adalah menguji perbedaan rata-rata atau pengaruh perlakuan terhadap lebih dari satu variabel dependen atau lebih dari satu variabel respon. Persyaratan MANOVA adalah yang pertama, independensi antar perlakuan. Jadi, antar perlakuan atau pengamatan adalah saling bebas. Yang kedua, homoskedastisitas data, yaitu adanya kesamaan matrik kovariansi antar grup variabel dependen. Hal ini bisa diuji dengan menggunakan koefisien box M, yaitu jika p-value lebih dari 0,05, maka dikatakan data homogen. Yang ketiga, normalitas data, yaitu distribusi data membentuk lonceng. Bisa diuji dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan kriteria ujinya jika p-value lebih besar dari 0,05, maka dikatakan normal. Yang keempat adalah tidak ditemukannya outlier atau pencilan atau data ekstrim. Diagram pencar tiap pasangan variabel adalah tidak ditemukannya outlier atau data ekstrim, di mana outlier dikatakan outlier apabila Z-nya lebih besar dari 2,5 atau Z-nya lebih kecil dari negatif 2,5. Apabila ada asumsi yang tidak terpenuhi, baik dia adanya korelasi ataupun datanya tidak homogen, datanya tidak normal ataupun terdapat outlier, maka upaya yang dapat dilakukan peneliti adalah dengan cara melakukan transformasi data, yaitu bisa mengubah datanya menjadi log n atau juga yang lainnya. Bisa juga menambah jumlah data jadi n-nya diperbanyak, atau menghilangkan data yang menjadi penyebab ketidakterpenuhan asumsi tersebut. Misalnya kalau terdapat outlier, maka data yang menjadi outliernya adalah kita hilangkan. One way ANOVA versus MANOVA. Dilihat dari modelnya, model one way ANOVA adalah YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ, di mana YIJ adalah nilai pengamatan atau respon tunggal dari ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Mu adalah nilai rata atau min, tau I adalah pengaruh perlakuan ke I terhadap respon. Epsilon IJ adalah pengaruh galat atau error yang timbul pada ulangan ke J dan perlakuan ke I. Sedangkan model one way MANOVA adalah YIJK
sama dengan mu K ditambah tau IK ditambah epsilon IJK, di mana YIJK adalah nilai pengamatan atau respon ke K dari ulangan ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Mu K adalah nilai rata atau mean dari respon ke K. Tau IK adalah pengaruh perlakuan ke I terhadap respon ke K. Sedangkan epsilon IJ adalah pengaruh galat atau error yang timbul pada respon ke K dari ulangan ke J dan perlakuan ke I. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaan dari kedua model disebut di atas adalah ANOVA adalah YIJ, sedangkan MANOVA YIJK. Jadi bedanya MANOVA itu ada K-nya, yaitu respon ke K. Contoh soal dari one-way MANOVA. Seorang peneliti melakukan percobaan untuk meneliti aktivitas metabolik di antara tikus-tikus putih percobaan dan daya tahan tubuh terhadap kuman TBC. Peneliti menetapkan 4 perlakuan, yaitu P1 adalah kontrol, yaitu tidak divaksinasi, P2 adalah diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik rendah, P3 adalah diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik tinggi, dan P4 adalah diinfeksi kuman TBC selama aktivitas metabolik normal, tapi diradiasi dengan 400 ronsen terlebih dahulu. P1 dan P2 diulang sebanyak 7 kali. Jadi di sini N1 sama dengan N2 sama dengan 7. P3 diulang 5 kali, yaitu N3 sama dengan 5, dan P4 diulang 2 kali, yaitu N4 sama dengan 2. Variabel respon yang diamati ada 2, yaitu Y1 adalah banyaknya basil yang hidup per tuber cell form dalam satuan milimeter, dan Y2 adalah banyaknya basil yang hidup per tuber cell size dalam satuan milimeter. Nah, di sini datanya kita lihat di dalam tabel, yaitu ulangan ke 1, 2, 3, sampai ke 7, yaitu untuk perlakuan 1 dengan variabel respon Y1 adalah 24, 13,3, 12,2, 14, 22,2, 16,1, dan 27,9. Sedangkan variabel respon kedua pada perlakuan P1 yaitu 3,5, 3,5, 4, 4, 3,6, 4,3, 5,2, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat data masing-masing variabel respon Y1 dan Y2 pada masing-masing perlakuan P1, P2, P3, dan P4 sesuai dengan data di atas, di mana P1 dilakukan ulangan sebanyak 7 kali, P2 dilakukan ulangan sebanyak 7 kali, P3 5 kali, dan P4 2 kali. Penyelesaian dari contoh soal ini, kemudian kita gunakan SPSS. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, menginput data. Klik variabel view, isikan pada baris pertama, name-nya adalah P, tipenya string, labelnya perlakuan, values, klik kotak kecil di kanan sel, isilah value 1, label P1, klik add. Value 2, label P2, klik add. Value 3, label P3, klik add. Value 4, label P4, klik add, klik OK. Measure-nya nominal. Pada baris keduanya, name-nya adalah Y1, tipenya numerik, desimalnya 2, labelnya form, measure-nya scale. Pada baris ketiga, name-nya Y2, tipenya numerik, labelnya size, measure-nya scale. Kemudian pada data view, isikan kolom 1 sesuai dengan ulangannya, yaitu 1 sebanyak 7, 2 sebanyak 7, 3 sebanyak 5, 4 sebanyak 2. Pada kolom 2-nya, isikan sesuai dengan nilai amatan Y1 secara berurutan, mulai dari perlakuan 1, perlakuan 2, 3, dan 4. Kolom 3 isikan sesuai dengan nilai amatan Y2 secara berurutan, yaitu mulai dari perlakuan 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, menyimpan data. Klik File, Save As, berikan nama file
pada direktori yang dikehendaki. Yang ketiga, mengolah data. Klik Analyze General Linear Model Multivariate. Pindahkan form dan size ke dependent variable, perlakuan ke fixed factor. Klik model, pilih custom, pindahkan perlakuan ke model. Klik type, pilih main effect. Sum of square tipe 3. Checklist include intercept in model, klik continue. Klik post hoc, pindahkan perlakuan ke post hoc test for. Pada equal variant assume, pilih Bonferroni, dan pada equal variant not assume, pilih Gomes-Howell. Klik continue. Klik option, pindahkan perlakuan ke display means for. Pada display, klik descriptive statistic, observed power, and homogeneity test. Significancy level, ketik 0,05, klik continue, klik OK. Interpretasi dari output SPSS MANOVA satu arah akan dilanjutkan pada bagian kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.